Shalom ayah dan ibu di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya dalam mengikuti sekolah minggu online GKJ Rewulu. Oleh karena itu, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi beribadah di gereja. Persiapkan smartphone atau TV untuk memutar materi sekolah minggu. Anak-anak harus mengikuti sekolah minggu dengan baik, seperti ketika sekolah minggu di gereja. Sehingga anak-anak wajib mengikuti seluruh instruksi kakak pembimbing. Oh iya ayah ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi sekolah minggu putra-putrinya. Untuk membantu anak-anak belajar, ayah dan ibu bisa bertanya mengenai pesan apa yang didapatkan putra-putrinya setelah sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semangat kan? Semangat sukacita dong. Jarwo, bagaimana denganmu? Sukacita kan? Aduh Nana, sebetulnya aku sedih karena masih nggak bisa ketemu dengan teman-teman sekolah mingguku. Iya Jarwo, aku juga sedih. Tapi kita harus taat pada pemerintah agar kita di rumah aja. Iya, tapi aku tetap sedih. Jarwo, kita tidak boleh sedih. Kita harus semangat. Kan kita mau ketemu teman-teman sekolah minggu GKJ Rewulu. Oh iya, aku lupa. Kita harus tetap semangat dan sukacita. Jarwo, bagus loh kalau kata-katamu itu dijadiin yel-yel. Yang mana? Yang mana? Yang semangat sukacita? Boleh, boleh. Ayo, kita kasih tahu teman-teman tentang yel-yel kita itu. Oke Nana. Ayo teman-teman, dengarkan baik-baik ya. Anak Tuhan Yesus. Luar biasa semangat sukacita teman-teman. Luar biasa semangat sukacita teman-teman. Luar biasa semangat sukacita. Yeay! Wah, adik-adiknya pintar sekali ya Jarwo. Betul sekali Nana. Tapi sebelum mulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu. Marilah teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Berkatilah ya Tuhan. Haleluya, amin. Untuk menambah sukacita kita mau pujikan satu lagu teman-teman. Mari teman-teman, kita bernyanyi bila rala ada musik.
Aku jadi tambah semangat nih Nana. Wah Nana, aku gak sabar nih mau dengerin cerita. Kira-kira hari ini ceritanya apa ya? Aku juga udah gak sabar ini Jarwo. Tapi kayaknya seru loh ceritanya. Iya Nana, pasti seru sekali. Tadi waktu aku kesini, aku lihat Kak Sulis membawa sesuatu loh. Oh ya? Tambah penasaran nih aku. Semakin gak sabar denger cerita. Ya udah yuk Nana, kita duduk di sini. Sebentar lagi Kak Sulis mau mulai ceritanya. Yeay! Teman-teman, kita mau dengarkan cerita. Udah siap kan? Duduk yang manis ya. Halo adik-adik, senang sekali ya hari ini kita bisa sekolah minggu kembali, walaupun kalian masih harus sekolah minggu dari rumah masing-masing. Kalian ingat 3 hari yang lalu kita merayakan satu hari besar buat orang Kristen, yaitu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu terjadi 40 hari setelah Paskah. Kita lihat ya kalender bulan kemarin. Kalender bulan April. Paskah itu tanggal 12 April. Hari Minggu. Kemudian kenaikan tanggal 21 Mei. Kamis kemarin. Nanti habis acara ini kalian hitung ya. Dari 12 April sampai 21 Mei itu pasti ada 40 hari. Nah, kenapa kok 40 hari? Ada yang tahu? Karena selama 40 hari setelah Paskah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, itu berkali-kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kamu pasti ingat ceritanya. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya di ruang tertutup. Waktu murid-muridnya ketakutan. Atau pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di jalan ke Emmaus. Atau pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri pada Thomas, yang Thomas ingin mencucukkan jarinya ke tangan bekas paku Tuhan Yesus, ingat kan? Itu beberapa di antara penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tapi hari ke-40 itu adalah kali terakhir Tuhan Yesus menampakkan diri. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berjalan keluar kota sampai ke dekat Betania. Kemudian Tuhan Yesus mengangkat tangannya, memberkati mereka. Sambil terus memberkati mereka, Tuhan Yesus naik, terus naik. Sampai murid-murid tidak bisa lagi melihat Tuhan Yesus karena tertutup oleh awan-awan. Mereka memang tidak bisa lagi melihat Tuhan Yesus. Mereka tidak lagi bisa berbicara dengan Tuhan Yesus, bertanya atau minta nasihat. Tapi mereka bersukacita karena Tuhan Yesus pernah berkata, kalau Tuhan Yesus akan menjanjikan seorang penolong yang akan datang kemudian, yaitu Roh Kudus. Kita buka Alkitab yuk. Kita buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian depan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kita ulangi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ya adik-adik, setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-murid senantiasa berkumpul dan berdoa bersama. Mereka rajin
bertemu di bait Allah untuk berdoa bersama-sama. Di dalam Alkitab tadi disebutkan mereka bertekun. Bertekun itu apa? Bertekun itu dari kata tekun. Tekun itu artinya apa? Tekun itu rajin. Tekun itu gigih. Tekun itu mau memperhatikan. Apalagi? Tekun itu mau melakukan terus-menerus. Tidak gampang menyerah. Tidak gampang mengeluh. Nah, seperti murid-murid Tuhan Yesus waktu itu rajin dan tekun berdoa. Murid-murid Tuhan Yesus yang saat ini rajin apa ya? Kita lihat ya gambarnya. Ini gambar Bu Pendeta. Ini gambar kakak-kakak sekolah minggu. Yang ini gambar kakak-kakak dari multimedia. Mereka tekun apa? Mereka tekun mempersiapkan ibadah untuk anak. Karena ketekunan mereka, karena mereka mau menyisihkan waktu. Kalian bisa sekolah minggu setiap minggu. Walaupun kita belum bisa bertemu, tapi sekolah minggu tetap jalan. Nah, kalau murid Tuhan Yesus yang ini rajin apa ya? Ini gambar petani buah. Kalau petani buah rajin apa? Kalau petani buah dari menanam bibitnya, disiram, dipupuk. Kalau ada ulatnya dibuang. Kalau ada hamanya dibasmi. Dan akhirnya buahnya banyak. Dan kita bisa menikmati buah-buahan segar yang bermanfaat untuk hidup kita. Nah, ini gambar yang lain. Kalau ini juga murid Tuhan Yesus zaman sekarang. Siapa mereka? Mereka adalah Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru kalian. Yang gambarnya di sini bukan Bapak Ibu guru kalian ya. Gak apa-apa. Bapak Ibu guru itulah yang rajin mengajar kalian. Kalau anak TK baru belajar mengenal teman, baru belajar menyanyi, belajar mewarnai, belajar menulis huruf, belajar menghitung. Terus kalau sudah SD, pelajarannya lebih susah lagi. Belajar membaca dengan lancar. Kalau sekarang belajar tematik, ya kan? Hasilnya kalian semakin hari kelasnya tambah naik, kalian tambah pintar. Itu hasil ketekunan Bapak Ibu guru. Tapi pelajaran sekarang susah-susah banget. Mana belajar online lagi, dari rumah, belajar sendiri, nggak diajarin. Sebentar lagi ujian pula. Tapi itulah tugas kalian untuk tekun. Tekun tadi apa? Rajin. Tidak mudah menyerah. Tidak gampang mengeluh. Jadi kalau pelajarannya susah, harus mau ujian lagi, kalian tidak boleh mengeluh, tapi harus tekun, gigih, pantang menyerah. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan rajin dan tekun, hasilnya pasti bagus. Kalau kalian tekun, tidak mudah menyerah, kalian harus yakin kalau hasil pelajaran nanti pada saat kalian ujian pasti bagus. Baiklah anak-anak, selamat menjadi anak-anak yang tekun, rajin, gigih, dan pantang menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Betul kan dugaanku? Ceritanya seru sekali. Iya, betul Jarwo. Tema cerita tadi apa ya Nana? Bertekun menantikan Roh Kudus. Jarwo pernah nggak menunggu sesuatu? Bagaimana perasaanmu? Kalau aku sih bosan, jenuh, nggak sabar. Karena kalau menunggu itu kan waktunya nggak pasti. Terus apa yang kamu lakuin Jarwo? Apa ya? Bingung aku. Seperti cerita tadi Jarwo, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus.
yang akan menyertai para muridnya dan memberikan sukacita. Wah, betul sekali. Mereka pasti bersukacita. Iya, para muridnya menantikan Roh Kudus dengan sukacita. Berarti kita juga harus selalu sukacita, Nana. Karena Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Betul. Wah, Jarwo, waktu kita udah mau habis ini. Iya, Nana, nggak kerasa ya. Oke Jarwo, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, kita mau menyanyikan pujian lagi. Yeay. Mari teman-teman kita pujikan lagu baca kitab suci teman-teman sambil berdiri dan pakai gerakan ya teman-teman. Musik. Tepuk tangan untuk kita semua. Wah, cepat sekali ya waktunya berlalu, Nana. Sekarang kita benar-benar udah selesai nih sekolah minggunya. Iya Jarwo, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, kita punya ayat hafalan loh buat minggu ini. Ayat hafalannya apa Jarwo? Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Terima kasih adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam tantangan sekolah minggu untuk membuat video ayat hafalan. Nantikan tantangan-tantangan selanjutnya ya. Berikut merupakan 10 anak tercepat yang mengirimkan video hafalan. 1 Yohanes 3 ayat 19a. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Yohanes 3 ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat
Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Halo Nana. Halo Jarwo. Halo teman-teman. Halo. Teman-teman, untuk mendukung channel ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Duh, caranya gimana Jarwo? Itu pencet tombol kotak merah. Kotak merah di mana? Nggak ada yo. Tombol kotak merah itu di pojok bawah. Teman-teman tinggal klik itu subscribe. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.